Oke, halo. Saya Anastasia Saki Dewi, saya adalah seorang psikolog klinis dewasa dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, karena pada kesempatan kali ini banyak berita COVID yang lagi naik lagi, jadi semoga kalian semua di sana sehat-sehat. Oke, saya akan ngobrol dengan salah seorang eh, rekan saya, ya teman saya. Jadi namanya adalah Karissa Pujianti. Jadi nanti saya akan panggil dia Sasa gitu ya. Kita akan ngobrolin seputar pengalaman hidup. Kali ini IG live-nya adalah Story of My Life. Oke, pengalaman hidupnya apa? Kaitannya tentang parenting ya, tentang punya anak yang istimewa. Gitu. Nanti istimewanya kayak gimana kita akan tanya-tanya. Oke, teman-teman yang mau sharing seputar pengalamannya boleh ya. Mungkin punya anak yang juga spesial atau mungkin sharing tentang pengalaman parenting boleh. Ya, kita akan saling menguatkan di sini ya satu sama lain. Oke. Sasanya sudah datang, saya invite dulu. Halo. Halo Sasa. Halo. Gimana? Sehat? Sehat dong. Kamu gimana, Sar? Oke, sehat juga. Ya, semoga semuanya sehat-sehat. Sasa, Amin. eh Oi. sebelum kita mulai nih cerita-cerita tentang berbagi pengalaman, thank you udah mau ngeluangin waktu ya, berbagi tentang Sama-sama. pengalaman dan juga apa ya, mungkin nanti kisahnya kita akan bagiin juga tentang bagaimana sih cara menghadapinya kalau Sasa. Siapa tahu teman-teman yang lain punya cara lain boleh nanti dibagiin. Tapi kalau Sasa sendiri nanti boleh cerita tentang pengalamannya. Sasa, kenalan dikit Sasa ini tinggal di mana, anaknya berapa, usia anaknya berapa, silahkan. Oke, halo semua. Nama aku Sasa. Namanya sih Karissa, tapi biasa dipanggil Sasa. Aku saat ini tinggal di Jakarta, Jakarta Barat, Tanjung Duren tepatnya. Sekarang aku sibuknya jadi ibu rumah tangga dengan anak dua. Cukup dua aja. Hmm. Dengan jagoan-jagoan kecil yang Mhm. kebetulan yang kecil ya, yang nomor 2 itu namanya Kenzo. Aku harus lebih perhatiannya lebih apa ya, lebih banyak gitu. Karena anakku Kenzo Oke. itu terlahir sebagai anak tunarungu. Itu Hmm. apa ya, sudah dari lahir ya, dari lahir karena waktu aku hamil aku terkena rubella. Oke, Rubella. Jadi, oke. nah ini rubella ini cerita sedikit ya. Kalau rubella sama tokso deh. Orang-orang biasanya suka dianggap sama rata. Itu dibilangnya Hmm. dari binatang ya. Itu dari binatang. Padahal bukan, beda. Kalau rubella itu karena campak Jerman. Rubella itu sama dengan campak Jerman. Kalau tokso itu iya betul dari binatang. Biasanya kucing. Itu. Nah, waktu itu aku Usianya berapa tuh, divonis Cancel. waktu Cancel divonis. berapa? Oh, sekarang. Ya, sekarang. Kenzo sekarang udah 5,5 tahun. 5,5 tahun. Lima Kalau yang tahun. gede, umur 7 tahun, hampir 7 tahun sebentar lagi. Gitu. Oke. Berarti ini kejadian kurang lebih 5 tahun yang lalu nih ya, yang mau dibagiin ya. Mm-mm. Betul banget. Oke. Gimana ceritanya, kalau boleh dibagiin? Jadi awalnya itu pas hamil aku kurang lebih umur 2 bulan ya. Kandunganku 2 bulan. Aku tuh divonis rubella.
Funes rubella awalnya tuh yang aku rasain tuh nggak ada apa-apa sih, cuman tiba-tiba pagi-pagi tuh tangan aku tuh bintik-bintik merah, bintik-bintik merah. Terus di belakang kepalaku sini nih ada benjolan gede. Nah itu sakit banget, rasanya sakit banget. Nah terus kok aneh ya, kok merah-merah gini gitu kan. Terus kok sakit banget gitu. Terus aku cerita ke kakakku kan dulu pernah kena rubella juga. Dan ternyata dia bilang, kayaknya kamu kena rubella deh. Dia bilang gitu. Nah aku kan takut dong. Jadi aku langsung ke dokter. Dan dokterku saat itu bilangnya, apa, itu masih hormon. Tapi karena kakakku pernah bilang itu kayak rubella karena ada benjol. Jadi rubella tuh apa ciri-ciri itunya tuh ada benjolannya di sini itu loh. Sama merah-merahnya itu. Nah, jadi udah kayak apa ya? eh Makin penasaran gitu kan. Jadi dokternya, ya udah kamu mau cek darah. Dia bilang gitu buat ngiyakinin. Ya udah jadi aku cek darah dan ternyata bener dong positif dan itu cukup tinggi hasil itunya rubelanya. Terus aku nanya ke dokter, jadi aku harus gimana? Itu aku sempet ngerasa apa aku diaborsi aja ya? Usia berapa itu kandungannya? 2 bulan. Karena aku bilang aborsi aja karena selama aku tahu belajar tentang, maksudnya kan dulu aku kuliah kan sempat pernah belajar kayak gitu kan. Itu kan rubella tuh kan kenanya tuh mata, jantung, telinga. Jadi aku takut dong, bener nggak? Jadi aku bilang, kasihan anaknya juga. Aku mikirnya gitu. Satu, aku mikir kasihan anaknya juga nanti kalau sampai kenapa-napa gitu kan. Jadi aku sempat bilang ke dokter, dok, apa harus diaborsi? Aku bilang gitu. Dokter bilang enggak, karena pada saat 2 dimensi itu, USG 2 dimensi semuanya masih oke. Semua oke gitu kan, hasil oke. Jadi dokter bilang pertahanin, dia bilang gitu. Karena rubella itu kasusnya dari 10 kasus, itu paling 3 yang kenapa-napa, 7-nya masih oke. Dan ini kamu, saya periksa tuh oke gitu loh, jadi nggak boleh. Tapi setelah itu, aku pulang tuh tetap kayak, kenapa sih aku harus kena rubella gitu kan. Aku di perjalanan aku ngerasa, aku ngomong ke suamiku, ini kenapa ya aku harus kena rubella? Aku dosa apa sih? Aku salah apa? Maksudnya, kenapa harus sampai nanti kalau amit-amitnya kena ke anakku gitu loh. Walaupun dokter bilang masih kemungkinannya nggak kenapa-napanya tuh masih tinggi. Tapi aku merasa nanti kalau sampai kenapa-napa gimana gitu kan. Kasihan anakku, aku salah apa sih, dosa apa gitu. Aku terus rasa bersalah terus. Terus akhirnya aku ngobrol sama suamiku lagi kan, gimana ya? Nggak lama dari itu, aku tuh ngajak anakku vaksin yang gede. Nah, di situ tuh aku cerita ke dokter anakku kan, dok biasanya kalau hamil kena rubella anaknya bakal gimana ya? Aku penasaran dong, nanya ke spesialis anaknya. Wah, itu mah apa ya? Kasihan banget ntar anaknya. Jadi aku tuh jadi makin takut kan, bakal yang terserang kan mata, jantung, telinga. Terus dia semakin cerita lagi, pasienku tuh ada yang tiga-tiganya kena, jadi kena matanya, kena jantungnya, kena telinganya. Aku langsung tambah down dong, Sar, bener nggak? Tambah stres lagi aku, terus aduh, aku jadi pulang tuh aku nanya gini, ngomong gini ke suamiku, gimana kalau kita second opinion deh, kita ke SPOG lain, aku bilang gitu. Nah, terus pas ke SPOG lain, Oke.
Iya, Hai. Sinyalnya sempat sorry. terputus. Nggak apa-apa. Mm-mm, Tadi sampai ke nyari spesialis yang lain ya. Coba cari opsi lain. Terus gimana, mm-mm, Sa? mm-mm. Ya, ternyata di dokter itu juga bilang nggak boleh diaborsi. Karena aku bertanya lagi kedua kalinya. Berarti aku dua kali berpikir untuk mengaborsi anak aku. Dokter bilang, tidak. Anak kamu masih bisa diselamatin. Beda sama kalau kasusnya tokso. Dia bilang gitu. Kalau tokso itu mungkin kamu minta digugurin saya masih mikir gitu kan. Karena kalau tokso itu grogotin si janinnya gitu loh. Yang maksudnya sorry ya kalau misalnya jadinya tuh anaknya lahir entah dengan cacat gitu loh. Nah, Hmm. jadi akhirnya uh, aku kan jadi kayak aku bilang tapi kan nanti gimana dok kalau sampai kena tiga-tiganya aku bilang gini. Dan di dokter ini aku diceramain hebat yang akhirnya bikin aku menyesal karena berpikir lagi. Hey, ini koneksinya siapa nih yang trouble? Koneksinya siapa nih yang trouble ya? Oke, udah lancar sih. Udah. Heeh. Jadi dokter ini bilang gini, gini ya Bu, kalau Ibu tetap mau maksa aborsi, tapi jangan sama saya. Dia bilang gitu, saya nggak mau. Dia bilang gitu. Gini aja deh Bu, Ibu kan punya Tuhan, dia bilang gitu kan. Anggap aja ini nih pendekatan diri Ibu untuk ke Tuhan, berserah ke Tuhan. Uh, Terus dia bilang lagi, Tuhan tuh udah punya, kalau Tuhan menciptakan, Tuhan merencanakan, pasti tuh nggak akan mungkin kamu dibiarkan gitu aja, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, saya punya 2 pasien, dia bilang gitu. Pasien pertama, kasusnya kayak ibu, bisa diselamatkan, tapi nih ibu tetap kekeh minta untuk diaborsi. Nah, sehabis aborsi itu selang berapa lama, badan dia tuh sering sakit, rasa sakit. Sakit terus, tapi dia cek lab, selalu hasilnya tuh bagus gitu loh. Dan ternyata setelah sekian lama akhirnya dia konseling ke psikolog, ternyata dia itu merasa bersalah dalam dirinya, dia tuh ngerasa ada rasa bersalah. Itu yang membuat dia akhirnya merasa tubuhnya dia tuh sakit-sakit terus gitu loh. Nah, ada lagi kasus kedua, seorang ibu yang sebenarnya uh, ini anak nih harus dibuang gitu loh, untuk menyelamatkan si ibunya juga gitu kan, harus diaborsi. Tapi ini ibu malah berkata, kalau saat ini saya sudah bisa mengandung, ya tugas saya harus menyelesaikan ya menjalankan kandungan ini selama 9 bulan. Kalau sampai ternyata anak ini harus nggak ada, ya itu bukan karena keinginan saya. Tapi Ya oke. jalan Si lagi. ibu itu bilang gitu ya pasiennya ya. Ha-ha. Nah, jadi saya pikirkan, ketika saya diam, dokter ini menambahkan lagi omongan gini. Bu, satu hal lagi yang harus ibu tahu. Anak dalam kandungan ibu, itu emang anak ibu. Tapi, ada satu hak yang tidak ibu miliki, menentukan dan matinya. Disitulah saat aku tuh baru, oh my God, selama ini aku udah ngerasa aku tuh udah mau ngebunuh anakku sendiri kan dengan mau berpikir 2 kali mengaborsi anak aku gitu kan. Tanpa mau menerima, tanpa mau tahu nanti di depannya gimana tuh udah kayak udah ketakutan sendiri gitu, udah khawatir sendiri gitu kan, udah yang worry sendiri tanpa maksudnya emang kamu tahu di depannya bakal kayak gimana kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku mutusin kan, ya udahlah, aku nih kayaknya salah. Aku salah banget nih mau aborsi gini. Aku nyesel banget. Pulang aku nangis, aku minta ampun ke Tuhan, aku doa. Aku elus perut aku sambil ngomong sama anak aku, maafin mama ya dek, maafin mama. Mama salah, mama minta maaf.
Mama sayang kamu, mama yakin kamu akan sehat, lahir baik-baik aja. Dah, aku berusaha nguatin diri aku seperti itu. Dan satu lagi, support suami aku. Kan aku sempet tuh ya, aku kan rubella itu kan pas aku tuh pulang ke kampung halamanku, Cirebon. Nah, itu aku udah pamit ke suamiku, tuh suamiku nggak bolehin, ngarangin pulang. Karena kondisi hamilku yang masih rentan kan, masih awal banget. Tapi aku ngotot pulang. Nah pas pulang itu sepupuku yang dari England pulang ke Indo. Jadi kita kan yang namanya udah jarang ketemu, ngeluyur terus dong, jalan-jalan terus. Nah di situ mungkin aku kenanya karena pergi. Jadi aku sempet nyesel, aku sempet minta maaf ke suamiku kan. Maafin aku ya. Mungkin kalau aku nurut, aku nggak akan kena rubella ini loh. Aku bilang gitu. Sorry banget, aku nggak bisa jaga kandungan aku bilang gitu kan. Tapi saat itu suami aku bilang gini, udahlah, sambil meluk aku, udahlah, namanya orang hidup itu tuh udah punya takdir masing-masing. Kalau sampai emang kamu udah jalannya hamil akan seperti ini, ya walaupun kamu netep di rumah terus, ya kalau jatahnya kamu kena rubella, ya bakal kena rubella, gitu loh. Jadi kayak dari seperti itu kan jadi kayak berarti nggak nyudutin aku dong, Sar, bener nggak nyudutin aku, nggak mojokin aku, nggak nyalahin aku, itu udah luar biasa banget buat aku gitu kan. Itu udah dukungan yang luar biasa. Jadi karena support itu juga yang membuat aku, oke, yuk kita bareng-bareng. Pasti bisa. Ini anak pasti sehat. Akhirnya habis itu aku 6 bulan tuh kan disuruh 4 dimensi. Mata bagus, jantung bagus, itu aku udah puji Tuhan banget. Berarti kan tinggal telinga dong. Telinga tuh harus udah lahir baru bisa tahu anak kamu kenapa-napa apa enggak. Aku udah tetap makin positif, enggak, anakku pasti sehat, anakku pasti baik-baik aja, anakku normal. Pas lahir, dokter menyatakan anak aku bagus, Sar. Anak aku normal, anak aku sehat. Itu aku udah puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget, aku senang banget. Thanks God banget. Tapi dokter tetap bilang, tapi kamu karena sudah pernah ada histori rubella, kamu tetap harus per 3 bulan sekali itu check up, gitu loh. Check up pendengarannya. Jadi pas umur 3 bulan aku check up, inilah drama dimulai. Jadi pas 3 bulan itu di check up, hasilnya sama dengan waktu lahir. Semestinya kan ketika anak kamu berkembang, itu pasti ada kemajuan. Tapi anakku enggak. Di situ aku mulai, oke. Ya nggak berkembang apa ya nih? Pendengarannya jadi dia. Tapi yang lainnya oke. Yang lainnya oke. Overall oke. Cuman pendengarannya doang. Jadi pas pendengaran itu 3 bulan itu kok hasilnya sama kayak waktu lahir. Nah, aku udah mulai down. Tapi dokter THT-nya bilang, kamu jangan stres dulu ya, dia bilang gitu. Karena setiap anak itu kan punya perkembangan beda-beda. Ntar ada yang umur segini, anak ini udah bisa jalan, anak yang lain belum gitu. Nah ini sama aja juga. Kali aja nih anak berkembangnya mungkin agak lambat kayak gitu. Terus aku masih positif thinking, oke. Coba deh nanti 6 bulan, dia bilang gitu. Nah ternyata udah pas 6 bulan, anakku dicek, oke udah keluar dong hasilnya. Kan tes berak kayak gituan kan. Itu anakku divonis tunarungu sedang. Jadi kalau anak normal itu pendengaran 20 desibel. 20 sampai 30 desibel. Tapi anak aku saat itu tuh 70 apa 80 desibel gitu loh. Nah, aku udah langsung ya, oh my God. Jadi beneran nih anak aku tunarungu kayak gitu kan. Tapi herannya saat anakku divonis tunarungu, aku nggak sedown waktu aku divonis rubella. Aku merasa mungkin karena aku udah
kuat waktu di rubella udah merasa oh nanti akan ada efek ini. Jadi itu mungkin rasa penerimaannya tuh udah lebih ada gitu loh. Jadi kayak udah oke lah, emang kayak gini gitu loh, gitu kan. Nah, jadi sekarang aku langsung gini, oke, anak aku udah divonis tunarungu. Ya udah, sekarang aku cuma bilang suamiku, ayo, gimana caranya usahain anak kita harus bisa mendengar. Aku bilang kayak gitu. Sejauh Ayo itu kita kompak harus dengan usahain. suami atau ada sempat Ya, down-nya? puji Tuhannya saat itu nggak sedown. Ya tadi aku bilang, aku nggak sedown apa waktu divonis rubella ya. Pasti down ada dong, Sar. Pasti down ada, sedih dong. Maksudnya, oh my God, beneran nih anak aku akhirnya tunarungu gitu loh. Maksudnya ada, ternyata anakku kena imbas salah satunya dari si rubella ini gitu kan. Makanya penting banget nih buat yang maksudnya mau merit gitu kan, tuh benar-benar harus vaksin rubella. Dulu aku nggak vaksin soalnya, karena kan belum terlalu wow ya. Tapi ternyata semenjak anakku kena rubella, aku baru tahu bahwa ini vaksin ini penting banget gitu kan. Terus akhirnya aku sama suamiku, oh yaudah, yuk pasti bisa lah gitu kan. Nah, akhirnya suamiku tuh cari tahu info banyak, aku cari tahu info ke teman-temanku, nyari info. Suamiku ternyata juga punya teman kantor yang anaknya juga kena tunarungu gitu kan. Bahkan dia sampai sempat bikin buku gitu segala. Akhirnya kita tuh nemu salah satu prof di Singapura. Yaudah yuk kita second opinion deh. Kemarin aku hamil aja second opinion, masa ini nggak second opinion lagi gitu kan. Buat mastiin apa yang terjadi sama anak kita gitu kan. Terus karena aku tuh sebenarnya masih ngerasa bener gak sih anakku tunarungu. Kadang tuh dipanggil namanya Ken so gitu kan, dia tuh nengok gitu. Tapi kadang ya diem aja gitu. Kadang diem aja kayak nggak ada respon sama sekali gitu kan. Apa karena dia ngelihat mimik wajah atau apa sih mulut gitu kan, dia mungkin nganggap itu ngomong jadi makanya dia ngerespon senyum atau apa gitu kan. Terus oke, udah yuk kita ke Singapura. Dan ternyata di Singapura anakku divonisnya lebih parah. Anakku divonis tunarungu berat. Jadi tadi kan kalau normal 20 desibel. Anak aku 100 desibel. Jadi ketika kalau itu tuh ibarat kayak apa ya, mesin bor jalan, kan kita bising banget ya, denger tuh udah bising banget. Itu bagi anakku tuh kayak bisik-bisik doang. Jadi aku langsung nanya ke dokternya. Jadi harus bagaimana nih, Prof? Aku mau anakku bisa denger. Aku bilang kayak gitu. Cochlear implant. Satu-satunya jalan cochlear implant. Nah itu kondisinya Kenzo tuh divonis itu tuh 8 bulanan, 8 mau 9 bulan divonis tunarungu berat. Dan cochlear implant itu dilakukan operasi itu harus di umur pasnya itu di umur 1,5 tahun. 1,5 tahun di operasinya. Dengan kurun waktu 5 jam. 5 jam. Aku down-nya itu ketika anakku di meja operasi. Jadi akhirnya pada umur 1,5 tahun, pas 1,5 tahun, aku bawa anakku ke Singapura, aku operasi. Saat itu, sorry ya, dengan mata kepalaku sendiri, aku ngelihat anakku ditaruh di meja operasi, dengan umur sekecil itu, 5 jam, bedah sini, di belak sini, aku sih nggak ngeliat operasinya, cuman aku dilihat, jadi pas dikasih obat bius itu, aku nemenin, sampai dia benar-benar pingsan kan, maksudnya pas tertidur kan, karena obat bius, langsung digotong ke meja operasi, dipasang apa sih buat jantung, semua selang apa itu, aku masih ngelihat semua sampai aku keluar. Itu rasanya dunia aku runtuh sih.
Karena seumur hidup aku, puji Tuhannya, aku operasi cuman sesar doang waktu lahiran. Aku nggak pernah ngasih operasi apa-apa. Amit-amit jangan sampai juga sih ya. Itu rasanya, ya ampun, anak sekecil itu harus di ruang operasi selama 5 jam. Jadi kanan kiri ya disobek situ. Saat itu yang aku lakuin cuman doa, aku doa puasa, aku percaya sama Tuhan bahwa doa seorang ibu itu nggak akan pernah sia-sia sih. Jadi aku doa, aku percaya anakku habis operasi pasti bisa dengar dengan sempurna. Aku cuma berpikir seperti itu. Aku yakin Tuhan akan, maksudnya apa ya, Tuhan udah ngasih jalan sampai aku sampai ke Singapura, sampai bisa ketemu prof ini, sampai nemuin solusinya di cochlear implant gitu kan. Andai anak aku nggak tunarungu, aku aja nggak tahu itu cochlear implant tuh seperti apa gitu kan. Aku taunya kalau tunarungu tuh cuma pakai ABD doang yang biasa kayak gitu kan. Ini bisa cochlear implant gitu, itu semua kasih anugerah Tuhan sih. Maksudnya pasti Tuhan udah membantu aku akan sampai selesai gitu, sampai selesai. Dan benar, puji Tuhannya, setelah 5 jam itu selesai. Aku sempat kaget juga sih pas ketemu anaknya gitu, anaknya udah lagi muntah darah. Itu aku udah sempet shock gitu. Ternyata itu karena kan masukin selang oksigen kan, jadi mungkin kering gitu kan. Terus masih agak mabok ya, muntah gitu. Itu aku kira bakal drama. Kapan aku dibius di bekas jahitan aja tuh sakit banget kan. Jadi aku takutnya dia tuh bakal kesakitan, malam rewel atau apa gitu. Aku sampai sama suamiku tuh gantian tidur gitu kan. Ternyata puji Tuhan semuanya aman. Anakku tidur semalaman, besok pagi tuh udah jalan-jalan, Sar. Udah jalan-jalan kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak nggak ada apa-apa. Terus udah gitu semuanya aman, sebulan operasi dinyalain alatnya itu dinyalain. Jadi cochlear implant itu tuh di sini ya, cochlear implant itu cochlearnya kita dirusak, sengaja dirusak kan karena emang udah nggak berguna, jadi dirusak, diganti alat itu untuk masuk biar dia dengar dengan sempurna. Dan biasanya anak yang udah di cochlear implant itu akan sekolah di sekolah umum, nggak di SLB tunarungu, nggak. Jadi diusahakan untuk masuk sekolah umum. Jadi ketika begitu alat itu on, berarti umur dia itu 1 hari untuk umur mendengarnya. Walaupun misalnya umurnya waktu itu kan 1,5 tahun ya. Nah, tapi kondisi usia pendengarannya dia itu 1 hari. Jadi tidak sesuai dengan umur biologisnya dia gitu. Nah, setelah itu tuh baru nggak kita langsung selesai, tugas orang tua nggak gitu selesai gitu kan, bisa denger nggak gitu selesai. Aku berjuang lagi nih, Sar, aku sama suamiku. Oke, kita nggak selesai gitu aja, karena nih anak kan harus goal bicaranya. Dengan cochlear implant, goal untuk bicara tidak gagu, ya kan, tidak boleh pakai bahasa isyarat, ya kan, goalnya harus ngomong seperti kita normal. Aku terapi bicara, dan ternyata Tuhan tuh super baik. Anakku tuh di umur 3 tahun setengah udah berhenti terapi bicara karena dianggap sudah lancar bicaranya. Ketika kita orang normal aja bisa ada yang ngomong R itu gagu. Saya dong. Tapi dia pelok gitu kan. aku nggak ngomong ya. Iya. Terus itu bisa apa pelok, tapi dia nggak. R-nya lancar. Dan saat ini dia sekolah di salah satu sekolah internasional dengan metode Montessori. Dan aku dapat cerita dari beberapa gurunya yang membuat aku speechless, membuat aku cukup bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Jadi pas dia N2 ya, di playgroup ya, berarti playgroup, itu gurunya
sempet kayak cerita sama aku, dia sampai curhat. Eh, Jujur ya Bu, aku tuh sempat kayak mau eh apa ya, percaya diri nggak percaya diri ngajar Kenzo karena kan kebetulan Kenzo kan ABK kan, dia bilang gitu, bisa nggak ya aku gitu kan. Tapi ternyata begitu aku ngajar Kenzo, Kenzo setiap harinya tuh memberikan aku surprise, dia bilang gitu. Surprise di tiap harinya. Maksudnya, Miss, aku bilang gitu kan. Dia anak yang luar biasa, Bu. Dia anak yang smart, dia anak yang mandiri, dia anak yang hebat. Dikala setiap anak mungkin aku ngasih tugas ini, anak itu mungkin malas, anak itu mungkin jenuh, anak itu mungkin mudah menyerah, tapi tidak untuk Kenzo. Kenzo itu akan berjuang sampai dia bisa sendiri menyelesaikannya. Tahu gak sih, aku sampai penasaran, emang apa sih aku bilang gitu kan. Jadi waktu kecil kita mungkin juga sama aja kali ya, dikasih tugas yang kayak kertas dianyam tuh loh, dianyam keluar iya. masuk kertas gitu. Nah, biasanya kan itu kan latih fokus mungkin ya, latih fokus. Kan anak kalau misalnya nggak fokus kan dia akan keselip satu ya kan, atau keselip dua, ntar diulang lagi. Nah, dia anak lain tuh banyak yang nyerah. Bahkan sampai bisa bilang, coba deh suruh kokohnya kayak gitu. Kan saat itu sekolahnya kan berarti kan cuma beda 2 tahun, berarti pas dia playgroup kan kakaknya masih di situ kan, TKB. Itu dia kayak bilang gini, coba deh suruh kakaknya. Pasti nggak mau. Tapi Kenzo enggak. Kenzo tuh bener-bener yang setiap hari ini nggak bisa nih, belum bisa misalnya masih akhir-akhirnya saya bantu. Besok-besoknya dia, aku nggak mau Miss, aku mau sendiri. Sampai bener-bener dia bisa, itu baru dia, oke Miss, aku udah, I'm done. Itu. Dan aku kayak, oh ya, iya. Dan dikala anak-anak lain umur sedia saat itu masih ngewarnain acak, anak aku tuh udah rambut hitam, orange juice orange, popcorn kuning, sampai aku bener-bener lumayan bangga ya. Ya bukan lumayan lagi bangga. Satu-satunya gambar anakku yang ditaruh di mading. Itu Missnya nunjukin ke aku. Karena bener-bener warnanya tepat semua gitu. Dan itu tidak dibantu kata dia. Kata Missnya. Dan sekarang udah TKA, aku nanya lagi dong, kan udah ganti Miss. Aku nanya, gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya untuk ngajar Kenzo? Aku bilang gitu kan. Dia bilang, Kenzo itu anak yang luar biasa, dia bilang. Maksudnya dia dia mandiri, dia ceria, dia mau fokus, dia mau mendengarkan instruksi dari Missnya dengan baik. Bahkan walaupun online sekalipun tulisannya rapih, selalu berusaha memberikan hasil yang terbaik, cenderung perfect. Aku sampai yang baca WhatsApp-nya tuh bener-bener baca sambil, ya ampun, thanks God terus. Dan sebenarnya di sisi proudku ke dia ya, tetap masih ada sisi, maafin mamah ya, dulu mamah mau 2 kali mencoba aborsi kamu. Tetap masih ada rasa bersalah saat itu sampai hari ini ya. Tapi sampai hari ini kayaknya rasanya tuh sampai hari ini dong Sarah. Andai aku mungkin coba beneran ngebuang dia, ternyata anak yang aku lahirin tuh anak yang super luar biasa gitu. Bahkan di rumah pun dia itu, aku nggak mau bandingin sama anakku sih yang gede ya, cuman emang bener-bener anakku sama yang gede tuh dia tuh jarang banget yang ngerengek. Anakku yang kecil tuh Kenzo jarang banget ngerengek. Bahkan dulu mungkin sama-sama waktu umur 2 tahun ya, anakku yang gede 2 tahun misalnya, waktu umur 2 tahun numpain air, ya udah. Tapi anakku yang Kenzo numpain air dengan sendirinya di saat umur 2 tahun pun juga sama-sama 2 tahun. Bisa dengan sendirinya ngambil lap, ditarik-tarik keset gitu, pakai kakinya buat ngelap. Segitu mandirinya, Sar. Terus sampai yang aku tuh benar-benar ngerasa kayak wow gitu kan. Dan gurunya pun tadi juga bilang, justru aku tuh ngerasa apa ya, suatu kehormatan banget buat aku buat bisa mengajar Kenzo gitu loh. Maksudnya, dan aku nggak pernah menganggap itu kekurangan Kenzo.
Tapi justru itu sesuatu yang pasti ada kelebihan di Kenzo yang harus kita asah. Karena Kenzo tuh setiap beberapa ya, misalnya bilang Kenzo tuh smart boy. Aku nggak perlu banyak panjang Hmm. lebar ya, Mam. Kenzo tuh smart boy. Happy banget. Dan tapi di sisi lain tuh aku pernah denger dari Miss-nya. Waktu itu masih sekolah visit ya, masih ke sekolah. Jadi itu dia tuh percaya dirinya, Sar. Tugas aku saat ini tuh percaya dirinya yang harus aku tumbuhin. Jadi dia sempet apa sih di kelasnya, dia tuh diem sambil mandang teman-temannya. Misalnya nanya, kamu nggak main Ken? Nggak, Miss. Kenapa? Aku tuh beda ya, Miss. Hah? Beda? Beda apanya? Jadi kan tetap pakai alat tuh, tetap pakai alat di luar. Nah, itu dia nunjuk alatnya. Aku beda, Miss. Terus biasanya bilang, enggak, kamu nggak beda kok, kamu sama. Itu cuman kelebihan kamu justru. Coba teman-teman kamu nggak punya, kamu punya. Jadi puji Tuhannya tuh miss-missnya pun juga berusaha apa ya, menumbuhkan percaya diri dia gitu loh. Sampai hari ini sih tugas aku sama suamiku tuh tetap numbuhin percaya diri dia sih. Karena setiap ketemu orang, dia akan cenderung lebih diam kalau nggak ditanya. Itu sampai hari ini. Oh, itu sampai gitu. Kalau kumpul keluarga pun, misalnya sama ponakan-ponakanku juga, dia akan tetap cenderungnya ke kokohnya, jarang ke sepupunya gitu tuh kayak susah gitu. Kalau sepupunya diam, dia diam gitu. Jadi harus ngintilin kokohnya gitu. Gitu sih. Ya puji Tuhannya sekarang udah gitulah, udah luar biasa lah. Oke. Ceritanya jadi kebayang ya waktu itu perjuangannya kayak gimana, apalagi yang tadi di meja operasi. Kalau kayak gitu, apakah benar-benar selalu dalam, tadi kan kamu sempat bilang, ya ada down-nya waktu di awal-awal gitu ya. Tapi suamimu bantu nyemangatin dengan cara nggak nyalain gitu, nggak nyalain kamu. Tapi kamu sendiri waktu itu sempat inget nggak, sadar atau nggak sadar bahwa emosinya nggak karu-karuan, termasuk dengan apa, rutinitas harianmu, kondisi hamil, hormonnya nggak stabil, masih harus ngurusin anak yang pertama masih kecil. Itu sempat sulit nggak, atau sebenarnya bisa-bisa aja karena apa? Kalau misalkan bisa pun tuh apa tipsmu waktu itu supaya bisa ngatasin itu semua? Gini ya, mungkin ya, buat aku ya, support keluarga, support suami, itu tuh yang udah the best menurut aku. Karena jujur ketika aku divonis rubella dengan yang efeknya bakal begini-begini, itu sempat aku tuh minder dalam arti, aduh, ntar anak aku diterima nggak ya? Kalau sampai amit-amit anakku kenapa-napa, anakku diterima nggak ya? Gitu loh. Mertuaku nerima nggak ya? Orang tuaku nerima nggak ya? Keluarga suamiku nerima nggak ya? Keluarga aku terima nggak? Ntar gimana keluarga besarku dengan anakku ini? Anakku akan dikucilkan nggak? Itu, wah, pertanyaan itu tuh ada terus, Sar. Berjimbun semua keluar. Tapi ternyata ketika anak aku lahir dan semua tetap sama, itu sih luar biasa. Itu sih luar biasa. Cuman pada saat hamilnya, itu iya. Ketakutan tuh dengan segala pertama, aduh nantinya takutnya, aduh nantinya ini gini nggak ya, aduh nanti ininya, itu selalu ada. Tapi aku kembali lagi, aku cuma bisa doa kan, Sar? Aku cuma berdoa, aku minta kekuatan dari, aku percaya benar kata dokterku bahwa maksudnya Tuhan tuh pasti, karena dokterku sempat bilang Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluarnya semua gitu kan. Jadi aku percaya semuanya akan baik-baik aja gitu kan. Dengan mengandung selama 9 bulan tanpa berpikir anakku akan fine-fine aja, itu ya pasti PR banget gitu kan, PR banget. Antar
nggak mungkin tiba-tiba kalau aku lagi diem terus nggak keinget lagi itu nggak mungkin gitu kan. Tapi balik lagi ya nyibukin diri aja sih. Aku berusaha nyibukin diri gitu kan. Ya main sama anakku. Terus kalau misalnya anakku yang gede lagi tidur, aku eh, mungkin nonton TV atau aku baca-baca artikel atau apa. Pokoknya aku nggak mau diem. Bebenah rumah gitu kan. Aku pokoknya nggak mau diem. Hmm. Sama sekali aku nggak mau diem. Karena kalau Hmm. begitu aku diem, pasti ada yang kayak slet aja kepikiran gitu. Jadi lebih baik enggak deh, anakku sehat, anak sehat. Karena kalau stres Oke. kan ngefek juga ke anaknya kan. Karena aku sempat sempat beratku turun juga, nggak suka makan juga gitu, itu sempat. Jadi lebih baik enggak, aku pasti bisa. Terus aja nempukin ngomong kayak gitu terus. Aku kayak gitu sih, Hmm. gitu. Hmm. Oke. Jadi pikiran pamungkasmu adalah yang tadi dokter itu katakan ya. Iya sih, itu yang paling ngena sih soalnya. Itu yang paling ngena. Hmm. Oke, yang paling kena dari dokter ya. Oke, boleh diulangin sekali lagi, Sa. Pikiran apa berarti yang paling kena di Sasa? Gimana, Sah? Eh, Gimana? boleh kalau gitu diulang sekali lagi, pikiran apa yang akhirnya kamu pakai sebagai jurus pamungkas naikin mood kamu pada saat itu yang dari dokter. Siapa tahu ada yang lagi merasa down juga saat ini, Sa. Tuhan yang sudah merencanakan, pasti Tuhan juga yang akan punya jalan keluarnya dan menyelesaikannya. Itu, Hmm, itu oke. yang menjadi penguatku banget. Oke, ya. Dan tidak punya hak ya untuk mengambil hidup walaupun itu anakmu ya, berarti tidak punya hak. Iya dong. Nah, itu juga hak yang tidak kumiliki atas anakku cuma itu doang. Hak terbesar sih ya itu ya, hak terbesar. Hmm, hmm. Ya. Terus apa nilai apa yang akhirnya kamu dapatkan atau kamu pelajarin tentang ini, Sa? Kita waktu diskusi tentang topik ya, kaitannya tentang Sasa berbagi tentang pengalamannya punya anak Kenzo, kamu menekankan bahwa pengen berbagi kaitannya belajar ikhlas, belajar kuat, belajar apa, bersyukur. So apa yang kamu pelajarin dari ini? Aku hidup selama ini itu tuh seumur hidupku ya. Aku tuh tipe orang yang tidak sabaran. Segala sesuatu yang aku mau itu harus aku dapetin. Aku egois, aku childish, aku paling apa ya? Karena mungkin aku anak paling kecil ya. Jadi tuh segala sesuatunya yang aku mau tuh biasanya harus kudu gitu kan. Nggak sabarannya itu udah luar biasa. Tapi dengan hadirnya Kenzo tuh mengajarkan banyak hal buat aku. Hal untuk sabar, hal untuk ikhlas, hal untuk bersyukur, hal untuk berjuang, dan hal untuk tidak menyerah dari dalam kandungan. Tuh, itu maka aku bilang anakku, guruku. Itu. Jadi makanya uh, sebenarnya buat yang di luar sana ya, kalau kita punya anak ABK, justru jangan anak itu tuh dikucilin, jangan anak itu diabain, karena ada itu satu atau beberapa gitu ya. Karena kalau kita udah ada ABK gini kan pasti ada komunitasnya ya, kayak aku ada komunitas cochlear implant. Itu ada anak yang kebetulan tuh kalau terapi cuman sehabisnya anakku gitu kan. Itu dia cuma diantar susternya. Dan susternya bilang, orang tuanya tuh pokoknya cuma ngasih uang buat keperluan anak ini. Gitu loh. Terapinya, operasinya, apapun itu tuh semua susternya yang nemenin. Bahkan sampai susternya pulang kampung pun anaknya ikut. Gitu loh. Itu yang membuat aku tuh, kok gitu ya? Gitu kan. Walaupun dulu aku pernah berpikir aku pengen aborsi, tapi setelah dokter itu juga berkata bahwa maksudnya setiap anak itu berhak untuk hidup. Nggak ada di dunia ini yang mau satu orang pun terlahir ada kurang. Siapa sih pegangan hidup anak kita saat ini? Ya kita kan, gitu kan. Sebelum mereka dewasa, kita gitu loh pegangan hidupnya. Jadi kalau kita pegangan hidupnya malah mengacuhkan dia, meninggalkan dia,
nanti gimana besoknya? Justru Hmm. anak yang seperti ini tuh justru yang harus kita rangkul, kita peluk, kita beri percaya diri yang baik, supaya nantinya dia benar-benar jalan di alurnya gitu loh. Itu sih Hmm. pemikiranku. Jadi makanya banyak di luar sana, please jangan ditinggalin anak yang kayak mungkin anak aku gitu ya, kayak ABK gitu. Jangan pernah berpikir buat ninggalin mereka. Karena justru dengan adanya kita, kelak yang mungkin dia memandang, aku kurang, kok aku beda. Itu justru kelebihan buat dia. Itu sih menurut aku. Oke. Keren ya dari yang aslinya. Dari yang aslinya kamu nggak sabar kan ya, akhirnya kamu dikasih cobaan yang menurut kamu udah no exit lagi, nggak ada pilihan lain, nggak bisa ada alternatif solusi lain kan, karena udah di dalam Nggak ada. perut mau, ya nggak ada solusi Mm-mm. lain. Oke, Harus terus dijalanin. betul betul. Pengen tahu sebagai kita yang orang awam yang mungkin nggak punya anak dengan kondisi spesial, sebenarnya Mm-mm. kamu ya paling nggak, atau yang kamu masih ingat sebenarnya hal apa sih yang jangan dikatakan oleh kami yang tidak punya anak spesial ke kalian orang tua dengan anak spesial atau ke anaknya, yang sebenarnya kamu kalau dengar bete sebel, Aku supaya paling sebel kalau jadi kita tahu juga nih supaya nggak sengaja kan gitu. Kenapa? aku paling sebel kalau dengar orang tua ngomongin anaknya, bodoh banget sih, atau sorry kasarnya, goblok ya kamu ya. Itu aku paling Hmm. benci. Itu aku paling sebel karena puji Tuhan sih sampai detik ini aku nggak pernah ngata-ngatain anak aku sih. Semarah-marahnya aku paling cuma bentak doang, manggil namanya gitu loh dengan nada tinggi misalnya, Kenzo, Matthew, udah ya, Hmm. kayak gitu doang gitu. Hmm. Nggak sampai yang kalau orang Jawa ngomong apa ya, misuh, sampai ngata-ngatain gitu. Karena itu akan membuat anak kamu tuh down. Oh, aku bodoh ya. Oh, aku jadi nggak pinter. Hmm. Itu. Hmm. Apalagi dengan anak yang eh kayak anakku gitu kan misalnya eh tunarungu. Kamu ya udah budak, diajak ngomong nggak benar, nggak nurut apa gitu. Please, jangan banget, jangan banget. Nggak sih. Hmm. Kebetulan sampai saat ini pun aku misalnya marah sama anakku ya, aku marah-marah misalnya aku marah sampai harus mukul sekalipun, aku akan bilang gini ke anakku, eh tahu nggak kenapa mama marah? Aku akan tanya ke dia, ke anaknya. Hmm. Kamu tahu nggak salah kamu kenapa? Salah kamu di mana? Kalau dia bisa nyebutin salahnya, berarti kan dia tahu. Oh, mama tuh marah karena ini. Dan aku akan bilang, iya benar, kamu salah kayak gitu. Sekarang kamu benar nggak? Kalau kamu gini, 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 gini. Enggak, mah. Jadi wajar nggak mama marah? Iya, mah. Sorry ya, mah. Itu. Sebenarnya dengan bertanya alasan juga supaya si anak tuh uh, image-nya dia ke kita tuh juga nggak buruk sih, nggak yang apa sih nih mama Hmm. marah-marah mulu, apa-apa marah, apa-apa marah. Jadi Hmm. pengen supaya anak ini juga tahu aku salahnya di mana. Dan Hmm. juga apa sih mengurangi sisi yang apa sih yang ada nantinya akan ada sakit hati ke orang tua. Kan zaman sekarang banyak banget ya. Kayaknya tuh Hmm. kasus-kasus yang sakit hati sama orang tua, terus amit-amit gedenya jadi berontak, bahkan sampai di berita-berita sampai kekerasan anak ke orang tua, bukan orang tua. Hmm. Betul betul. Oke.
anak dengan special needs juga. Terputus lagi Bu Sasa, Anda. Oke. Jadi Sorry. boleh disimpulkan adalah jangan labeling gitu ya kalau ke anak ya, termasuk Labeling. kalau termasuk ke anak sendiri, apalagi ke anak orang lain yang punya special needs gitu ya, salah satunya seperti anaknya Sasa. Tentu. Please jangan gunakan embel-embel kondisi mereka untuk untuk mengkomplain perilakunya, apa ngomongin kenakalannya, tapi pakai embel-embel kondisi mereka itu tolong jangan disangkutin ya, karena itu orang tuanya udah berjuang mati-matian dari zaman anaknya masih di perut ya, itu pergumulannya sangat luar biasa ya, sampai akhirnya pasti kan perjuangannya nggak cuma mama ya, papa juga pusing karena itu pasti biayanya luar biasa, gila-gilaan dong ya. Pasti kan stres juga semuanya. Betul. Oke, saya akan bacain ya komen-komen dari teman-teman semuanya. Yang masih mau sharing atau tanya, boleh seputar parenting, seputar anak dengan special needs, boleh. Nanti kalau kita bisa jawab atau Sasa jawab, silahkan. Ya, saya akan bacain dulu sebelum kita closing. Ini dari Selin ya, Maxlin Agustinus. She said, I'm proud of you, Sa. Oke. Kemudian Thank you, dari Lin. Patria Gladys juga ada ngasih love gitu kan ya. Kenzo ada kiss dari Patricia Gladys ya. Kemudian ada dari bentar. Ada dari Nonceli, love you Kenzo ya. Dari DM Wibowo. Nah, itu ada tadi nanya, emang mama galak gitu ya. Katanya DM Wibowo. Kemudian Julia Kuswanto bilang, Kenzo is an amazing boy. Itu. Oh, itu Miss-nya Kenzo, kepala sekolahnya Oh, Kenzo. oke. Iya, Miss. Thank you, Miss. Banyak pujian tuh ya untuk Kenzo. Kemudian dari, Puji Tuhan. ini Ririn Arindra. Wah, bagaimana menurut psikolog? Apakah bisa ditolerir jika anak salah, ortu apa berhak mukul? Banyak dijumpai alasan ortu mukul untuk pendisiplinan anak. Waduh, ini pertanyaannya. Kebetulan ya, sebelum bertanya pada saya ya, Ibu Sasa ini juga adalah lulusan psikologi yang sempat S2 di psikologi anak. Bu Sasa boleh sedikit kasih jawaban dulu, nanti saya melengkapi. Sebenarnya kalau dibilang tadi apa? Bisa ditolerir Boleh jika anak mukul. salah, ortu apa berhak memukul? Mukul itu nggak harus ada takarannya ya. Mukul itu dibilang kita harus mukul itu dibilang salah ya nggak juga. Tapi dilihat dulu kesalahan anak seperti apa gitu loh. Kalau misalnya cuman kayak jatohin barang, terus tiba-tiba langsung dipukul, itu menurutku berlebihan. Kan cuma bisa diomongin gitu. Jadi sebenarnya mukul itu kesalahannya seperti apa? Misalnya, amit-amit kalau misalnya kesalahannya anaknya yang fatal ya, misalnya apa nih? Misalnya kayak, mencuri barang temennya, atau apa mungkin diomongin sekali, dikasih 2 kali pengertian, masih nggak nurut, ya mungkin dipukul, oke. Atau misalnya berantem sama kakaknya deh, kita kalau mencuri kan kayaknya udah terlalu berlebihan ya. Kayak misalnya berantem sama kakaknya, kakak beradik berantem, terus sekali diomongin nggak bisa, 2 kali diomongin nggak bisa, 3 kali mungkin kan kesabaran mamah tuh biasanya udah mulai memuncak ya. Nah, itu mungkin dipukulnya juga pukulannya seperti apa? Kalau sampai pukulannya sampai yang anaknya berdarah-darah gitu, kayaknya itu ya juga nggak benar juga sih. Karena sebenarnya kekerasan itu juga nggak dibilang mendisiplinkan anak, ya nggak juga. Itu juga yang tadi aku bilang. Itu bisa membuat trauma ke anak, dan efeknya itu ke depannya bisa menimbulkan sakit hati juga ke anak. Jadi makanya kalau kita mau mendisiplinkan anak, kita tegas, ya kita juga harus memberikan alasan ke anak juga gitu loh. Kenapa kamu salahnya? Di mana salahnya? Kamu tahu nggak salahnya di mana gitu-gitu. Ya itu supaya anak juga tahu lah komposisi ini mamah nih marah tuh kenapa kayak gitu loh.
Mungkin dari aku seperti itu ya. Coba Hmm, dari Ibu Sari gimana? ya, ini saya betul setuju. Saya habis baca pertanyaan lanjutannya ini dari DM Wibowo agak bikin pengen ketawa, jadi saya buyar. Kalau jatuhin barang pot porselin yang harganya mahal dipukul apa enggak? Itu pertanyaannya. Iya, setuju sih, Sasa. Iya, buat Ririn bahwa eh, belajar bahwa pukulan itu adalah alternatif yang sangat-sangat belakangan terakhir gitu ya. Karena Terakhir. kan tujuannya Mm-mm. untuk menghukum anak kan adalah untuk belajar sebenarnya. Tujuannya orang tua kan Mm-mm. mengajarkan sesuatu, mendidik. Sedangkan kalau memukul seperti contoh yang tadi Sasa katakan, kesalahan apapun dia dipukul itu kan yang ada bukan mengajarkan, tapi menimbulkan rasa takut dan trauma akhirnya. Karena sebenarnya yang Dan lebih biasanya tuh menempel itu kan, mm-mm, nggak, gimana? sorry. Biasanya itu malah jadi ini nggak sih, Sar? Kayak apa sih? Mereka malah kadang ada anak tuh yang kayak kebal. Alah, paling juga Mhm, ntar aku mhm. salah dipukul doang kok. Iya, iya, Kayak betul, gitu. Heeh. betul. Karena pukulan itu jangan sampai nanti anak menangkapnya hanya untuk menimbulkan rasa takut dan anak akhirnya melawan rasa takutnya, bukan mengenali Hmm. kesalahanku apa, tapi bagaimana cara Mm-mm. mengatasi rasa takut saat dipukul. Jadi kayak tantangan Mm-mm. gitu, hingga akhirnya Mm. yang ada dia sudah fearless, tumbuh dengan nggak takut salah ya, nggak mikir resiko, dan dia jadi tidak koreksi ke dalam, tapi berpikirnya bagaimana melawan yang di depan gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadain kaitannya psikologi itu kenapa jangan memukul sebenarnya bukan semata-mata hanya supaya anak nggak trauma, tapi supaya esensinya dalam pola pendidikan itu tetap tersampaikan. Nah, jadi orang Betul. tua silahkan untuk bijak-bijak dalam hal itu, ya, dalam hal kapan Mm. harus Memukul. harus Dan kapan betul tidak harusnya memukul. baiknya sih tidak karena perlu lebih Mm-mm. clear untuk anak menerima penjelasan di saat dia tidak diliputi rasa takut atau rasa terancam. Nah, di saat itu nasihat kalian masuk. Tapi kalau penuh dengan fisik ya, entah itu pukulan atau apa, dia akan ya akhirnya mengulang lagi kesalahan yang sama. Karena saat dinasehatin itu nggak masuk. Yang masuk di dia adalah perasaan terancam. Itu yang mengakibatkan kesalahan bisa terulang terus-menerus. Jadi begitu mungkin penjelasannya, semoga menjawab. Ya, siapa tadi Ririn? Kalau porselen mahal gimana itu, Ibu Sasa? Dipukul apa enggak? Waduh, itu berat ya itu kalau kayak porcelain mahal gitu kayak itu tergantung dari orang masing-masing ya. Mm-mm. Biasanya sih mungkin loh ya, kalau orang udah bakal refleksnya Betul. pasti nyubit udah pasti tuh. Nah, Biasanya kan kayak gitu kan. betul, betul namanya Cuman ya inget, manusia. iya manusiawi. Sebenarnya kadang tuh kalau jalanin sehari-harinya sih emang apalagi dengan kalau kondisi ibu yang selalu 24 jam sama anak itu biasanya apa ya, emosinya tuh udah kayak naik turun gak sih? Ya kan? Kadang Mm-mm. kalau udah capek sama anak terus tiba-tiba berulah lagi tuh emang biasanya emosinya tuh lebih gampang eh labil ya. Jadi ya Hmm. pinter-pinter mengontrol diri aja. Itulah kenapa sebenarnya para bapak-bapak itu dibutuhkan menjadi sosok yang sebagai yang tegas. Kalau udah dibilangin papa, anak ciut. Mm-mm. Bapak-bapak dianugerahi suara yang lebih berat, lebih penuh penekanan, nggak acu, 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 acu. Jadi itulah kenapa seringkali bapak itu udah senjata pamungkas dipakai untuk ketegasan itu. Jadi Dan itu benar, nanti itu peran juga bapak, peran ibu. Mm-mm. benar. Apa? Itu juga makanya aku juga ke suamiku selalu harus satu prinsip gitu. Maksudnya satu yes ya yes, satu no ya no semua gitu. Jadi kan jangan aku enggak, ntar dia iya. Ntar dianya enggak, akunya iya. Jadi aku tuh selalu berusaha ayo kita sama-sama gitu supaya nantinya kan biar enggak apa ya, nanti anaknya tuh merasa ah sama mama nggak selalu nggak boleh, aku lebih baik sama papa gitu kan, atau kan sama papa selalu nggak boleh, aku sama mama aja deh, kayak gitu gitu loh. Jadi Iya. lebih baik searah gitu loh, biar biar nggak ada rasa mau merasa apa ya, ada backingan di belakang gitu.
ya Mm-mm, kan, biar tetap mm-mm, searah iya. gitu. Karena seringkali kan mau satu rumah tangga pun papa dan mama tumbuh dengan pola asuh yang berbeda waktu kecil. Jadi Betul. perlu Heeh. perlu dipahami di situnya nih. Jangan sampai Mm-mm. antar suami istri ini salah paham. Tujuan keduanya sama-sama baik, cuman kan caranya Mm. yang perlu nanti saling pahami. Oh, istriku dulu terbiasa begini, oh suamiku terbiasa begini. Jadi sekarang kita buat anak kita mau yang gimana nih gitu. Yang ini dari aku dikoreksi, ini dari kamu dikoreksi. Sepakatlah di situ. Itu kenapa anakku guruku juga ya, dia mengajarkan papa Betul. mamahnya untuk lebih lebih bisa berkompromi. Oke, Bisa bekerja dari sama dengan baik. yes, benar-benar. Dari Ririn, ya, oke, thank you katanya, terima kasih. Kalau menurut saya banyak jalan untuk membuat anak mengerti kesalahan dan disinilah orang tua harus belajar sabar. Ya, orang tua itu memang tanggung Betul. jawabnya udah tanggung jawab nggak Luar bisa biasa. iya, udah nggak bisa ditukar lagi ya saya seumur hidup Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Andaikan melakukan Betul sekali. kesalahan pun, eh, andaikan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengasuhan juga itu pun agak sulit untuk dikoreksi ya. Dalam arti itu sudah terjadi ke anak, mereka juga pasti deg-degan juga. Saya salah nggak ya? Perasaan bersalah itu nggak enak sekali loh, menghantui sekali. Bener, bener, bener. Saya salah Karena nggak kadang ya? aku juga Saya kalau kalau memperlakukan gini, gitu. bener, karena kadang, kadang aku kalau mukul anakku aja kadang kayak, aduh, kasihan ya. Aduh, jadi kayak ngerasa bersalah. Kadang aku sampai kadang kalau udah udah maksudnya udah kasih pengertian, udah maksudnya oke kamu salahnya apa, udah ngerti gini. Ya kita tuh baikan tuh yang maafin mama juga ya, tadi mama mukul kamu, aku bilang kayak gitu loh. Terus Mm-mm. kita pelukan gitu udah kayak teletabis gitu. Mm-mm, mm-mm, iya, karena mereka perlu tahu bahwa konflik pun harus diselesaikan dengan konklusi yang baik, bukan dengan Mm-mm. silent Mm-mm. treatment atau diem-dieman. Itu nanti pengaruh banget Betul. dalam cara dia menghadapi permasalahan. Gitu. Nggak Mm-mm. boleh endingnya menghilang diem-dieman. Itu nanti dia akan Bener. terbiasa dengan pola seperti itu. Yang ada dia tumbuh menjadi seorang apa? Ya kayak yang nggak bertanggung jawab aja gitu kalau dia tidak bisa. Oke, oke, Betul. kayaknya pembahasannya sudah banyak sekali di sini ya sampai ke parenting. Kalau ada yang mau berbagi dan komen silahkan. Kalau masih sempat kita bacain, kita bacain. Kalau misalkan enggak, nanti silahkan komen di IGTV. Ya, akan dipost di IGTV. Oke, eh, salut sama perjuangan Sasa dengan segala kisahnya. Thank you, thank you. Dan secara personal saya kenal Sasa, orang yang seperti apa sebelum menikah, yang dengan penuh wah tak 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 gitu kan ya. Dan tapi ternyata hidup ya tetap jadi Sasa yang ceria dan heboh memang, tapi ada banyak perubahan yang tadi Sasa cerita bahwa ada hal-hal yang mau nggak mau yang diubah diri sendirinya dalam menghadapi situasi kayak gitu. Betul. Udah nggak bisa ngomel lagi karena percuma mau ngomel-ngomel kayak apapun, dan akhirnya harus belajar ikhlas dan apa sabar ya saya nerima ya. Sabar, ikhlas. Sebenarnya semua orang tua tuh pasti punya perjuangannya masing-masing ya dalam mendidik Mm-mm. anaknya, membesarkan anaknya dengan cara mereka masing-masing. Menurut aku banyak juga kok orang tua hebat di sana pasti yang maksudnya Pak dengan anak seperti ABK gitu juga. Ya pokoknya selamat berjuang juga deh. Pasti setiap Mhm. anak yang maksudnya kalau kita ngarahinnya bener, jangan sampai kayak tadi kita bahas, jangan sampai salah langkah, jangan sampai menimbulkan sakit hati. Yang penting itu uh, pasti kesananya oke kok ya, gitu. Oke. Ada lagi Sasa yang mau disampaikan ke teman-teman lain apa cukup? Cukup deh, kayak udah semua. Oke. Ya semoga Oke. bermanfaat aja lah. Pasti, pasti. Ya, walaupun saya guys mau closing, ada yang komen lagi ya, lucu banget. Seperti kembang api ya, tar-tar gitu. Oke. Dewi ya, Dewi. Aduh. Aduh, ini teman kita. Yes.
Oke, thank you banget Sasa udah berbagi tentang pengalamannya jadi orang tua, bahkan orang Mm. tua dengan anak yang punya kebutuhan khusus ya, dengan segala up and down-nya, kegalauannya. Bahkan Sasa, thank you sudah mau jujur, terbuka dengan apa yang kamu gumulkan di awal, sempat kepikiran sampai sejauh itu, dan itu manusiawi untuk beberapa orang pasti pernah berada di fase itu. Kita tidak menghakimi atau menyalahkan karena kalau orang berani jujur itu kan pikiran bisa sampai kemana-mana gitu. Yang kita apresiasi adalah Sasa berani untuk tetap bertahan, tetap mempertahankan, tidak lari dari tanggung jawab ya, tetap mempertahankan kandungan dengan nggak mikir apakah nanti akan lebih berat atau lebih ringan dengan anak ini. Ternyata lebih berat pun toh ada jalan keluarnya. Dan ternyata anaknya juga penuh dengan kejutan ya, penuh dengan prestasi. Semoga anak-anaknya sehat-sehat dua-duanya. Ada rencana nambah lagi Bu Amin. Sasa? Cukup ya 2 aja. Oke, nggak jadi nambah yang cewek supaya Nanti bisa aja deh. didandanin. Oke, semangat Mama Kenso katanya Julia Kuswanto. Thank Oke, you, Miss. thank you. Thank you. Oke, Sa, thank you. Sehat-sehat ya sama keluarga. Semoga tetap kompak apapun yang terjadi. God bless you God all. bless you too. Thank you, Sari. Thank you semua. Thank you semuanya. Yang ketinggalan lihat di IGTV ya. Bye-bye. Bye-bye.